Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anabil Haji Prakasa, NIM 20.18163. Saya ingin menjelaskan tentang perbaikan UTS saya. Untuk nomor 1, pada soal strategi brute force diberikan n buah titik pada daerah 2D Euclidean, yaitu P1, P2 sampai dengan Pn. Untuk nomor A, buatlah algoritma brute force untuk menentukan titik paling terjauh dari sumbu pusat. Untuk ilustrasinya yaitu n sama dengan 5, titiknya adalah 2 dan 3, 1 dan min 3, 5 dan min 2, min 3 4 dan min 1 min 1. Maka titik terjauhnya adalah 5 dan 2. Yang B, tentukan kompleksitas algoritmanya. Untuk jawaban saya nomor 1, algoritma titik terjauh dari deklarasinya, tipe titiknya adalah struk XY of real. Untuk P sama dengan titik, P terjauh sama dengan titik. Deskripsi kita mulai dari begin. For I 1 ke 2 n sama dengan 2, read membaca PXPY and 4. Lalu tentukan yang paling bawah dari titik yang dibaca. Begin P terjauh dari P ke X, P si X, P terjauh ke X, dan 4 2 to n 2 ke I. Read P kali X dan P kali X. Dan P terjauh X dari P1 atau P X P terjauh kali P terjauh, yaitu P ke Y. Mohon maaf. Y kali P ke P kali X kali P terjauh kali Y ke P terjauh kali X, yaitu n if dan n4. Lalu print P terjauh kali X dan P terjauh kali Y. Kita lanjut ke programnya. Kita running. Ini dia hasilnya. Titik terjauhnya 5,2. Kan di sini kita memasukkan titik P5, yaitu 2 3 1 min 3 5 2 min 3 4 dan min 1 min 1. Untuk floatnya yaitu jarak terjauh. Dan sini ada float, kita deklarasikan float jarak terjauh dan jarak sekarang. Ini for int, jika I sama dengan 1, I kurang dari n, yaitu I increment. Jarak sekarang P1 kali X kali P1 kali X titik X dikali PI titik X tambah PI titik G dikali PI titik G. Jika jarak sekarang lebih besar dari jarak terjauh, jarak sekarang sama dengan jarak terjauh sama dengan jarak sekarang, yaitu P terjauh kali titik X kali X sama dengan PI kali X, dan P terjauh titik G sama dengan PI titik G. Untuk cout-nya, titik-titiknya for integer sama dengan int I ini sama dengan 1, I kurang dari 5 increment. Untuk cout-nya P PI kali X, untuk PI X ini adalah sumbu X nya dan PI Y ini adalah sumbu Y nya untuk titik terjauh dari sumbu Y nya. Itu hasilnya seperti ini. Titik terjauh sumbu X adalah 5 dan titik terjauh sumbu Y adalah 2. Kemudian kita balik lagi. Untuk kompleksitasnya, T dalam kurung N sama dengan N dan 0 dalam kurung N sama dengan 0 kurung N, karena terdapat 2 perulangan namun tidak bersarang sehingga menghasilkan kompleksitas berupa A. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2.
Nomor 2A yaitu nomor 2 kita diberi 14 kapasitas maksimal. Untuk yang soal nomor A itu kita menggunakan knapsack problem. Kita tulis seperti yang diketahui pada soal, weight-nya 2, 1, 5, 2, 4, 3 dan profitnya 7, 8, 14, 5, 10, 15 dan P ini adalah P per W adalah profitnya dan dibagi dengan ininya weightnya atau beratnya itu 7 bagi 2, 7 per 2, 8 bagi 1, 8, 14 bagi 5, 14 per 5, 5 per 2, 15, 5 per 2, 5 bagi 2, 5 per 2, 10 bagi 4, bisa juga 5 per 2 juga, dan juga 15 bagi 3 yaitu 5. Untuk weight-nya saya ambil dari nomor 1, nomor 2 yaitu 2, 1, lalu nomor 3 tidak saya ambil, nomor 4 saya ambil, nomor 4 saya ambil 1, nomor 5 saya ambil 1, dan nomor 6 saya ambil 1 dengan total beratnya 13. Lalu dan total keuntungan dari weight greedy by weight ini adalah 45. Sedangkan kalau dari profit, nomor 1 barang pertama saya tidak ambil, barang kedua saya ambil 1, barang ketiga saya ambil 1, barang keempat saya tidak ambil, barang kelima dan keenam saya ambil 1-1, dan total beratnya sama 13 dan total keuntungannya lebih untung yaitu 47. Dari density-nya, saya barang pertama, kedua, ketiga, dan 4 saya ambil semua 1-1. Kemudian barang kelima saya tidak ambil, dan barang keenam saya ambil 1. Total beratnya sama 13 dan total keuntungannya 49. Solusi optimal menurut saya dari greedy buy ini yaitu dari density 1-1-1-1-0-1 karena memiliki berat maksimal lebih paling tinggi yaitu 49. Untuk nomor 2 yang B dibentukkan dengan fractional knapsack. Kita buat sama seperti tadi. Ini bedanya di sini saya cuma tulis 10/4. Nah, waktu saat di greedy buy weight saya 1, 2 barang pertama dan kedua saya ambil 1-1, kemudian barang ketiga saya ambil 1/5 nya, barang keempatnya saya ambil 1, 5 dan 6 juga saya ambil 1. Waktu greedy buy profit, barang pertama saya ambil setengah, barang kedua ketiga saya ambil 1, barang keempat tidak saya ambil, barang kelima dan keenam saya ambil 1-1. Kemudian pada greedy buy density, barang pertama, kedua sampai keempat saya ambil 1, barang kelima saya ambil 1/4, dan barang keenam saya ambil 1. Dan total beratnya untuk dari weight, profit sama density sama-sama memiliki berat 14 atau maksimal kapasitasnya pas, dan total keuntungannya dari weight 47, dari profit 50,5, dari density 51,5. Jadi solusi optimal dari ini semuanya menurut saya dari greedy buy density karena memiliki keuntungan yang paling besar yaitu 51,5. Dan lanjut nomor 3, kita mencari perkalian matriks. Kita mencari matriks C. Di sini ada tersedia matriks A dan matriks B, kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1021 menjadi matriks A11, 0120 menjadi matriks A21, 2110
matriks A12 dan 0021 matriks A22. Kemudian 0121 di sini menjadi matriks B11, 2011 menjadi matriks B21, 0101 menjadi matriks B12 dan 1120 menjadi matriks B22. Kemudian untuk menghitung C, kita gambarkan, kita juga matriks C ini dibagi menjadi 4 bagian seperti ini. Itu matriks C11, C21, C12 dan C22. Untuk menghitung bagian matriks dari C11, bagian kiri atas, itu dengan cara mengalihkan A11, matriks A11 dikali dengan matriks B11 ditambahkan dengan matriks A12 yang dikalikan dengan matriks B21. Ini matriks A11, B11, A12, B21 saya tandai dengan PQ XY setiap matriksnya. Nah, untuk dari hasil dari perkalian matriks A11 dan B11 itu saya tandai dengan matriks, saya kasih kode matriks di sini matriks P, saya lupa tulis, mohon maaf. Matriks R, mohon maaf, matriks R yaitu 0123. Kemudian matriks Z diketahui dengan cara mengalihkan matriks X dan matriks Y, yaitu matriks 5120 untuk hasilnya. Ini matriks Z. Dan untuk menghasilkan matriks C11 yaitu dikalikan atau ditambahkan matriks R ini 0123 ditambahkan dengan 5120 atau matriks Z yang tadi kita cari. Itu untuk matriks C11 yaitu 5243. Kita mencari matriks C12 yaitu atau matriks di belah kanan atas. Sama seperti tadi. Cuma di sini bedanya itu adalah penambahannya dan perkaliannya. Untuk menghasilkan matriks C12 kita membutuhkan matriks A11 dikali matriks B12 ditambahkan A12 dikalikan B22. Yang hasilnya matriks A11 ini saya tandai P, matriks B12 Q, matriks A12 X, matriks B22 Y. Sama halnya seperti tadi, matriks P dikalikan matriks Q agar mendapatkan namanya saya tandai matriks R. Kemudian matriks Y dan matriks X dan matriks Y saya kalikan untuk menghasilkan matriks Z, yang mana untuk mendapatkan C12 ini kita akan menambahkan matriks R dan matriks Z, yaitu hasilnya 4314. Ini untuk matriks C12. Samanya dengan kita menggunakan cara yang sama untuk mencari matriks C21. Di ini kita menggunakan matriks A21 kalikan B11 ditambahkan A22 dikalikan B21. Sama seperti tadi, kita taruh A21 di matriks P, B11 di matriks Q, A22 di matriks X, dan B21 di matriks Y. Kemudian matriks P kali Q, matriks X kali Y menghasilkan matriks R dan matriks Z. Itu matriks R2102 hasil dari perkalian matriks P dan matriks Q, dan Z-nya ini matriks Z hasil perkalian dari matriks Y dan matriks X yang menghasilkan 0051. Dan akhirnya ketemulah jawabannya, itu matriks C21 yaitu 2153. Kemudian kita mencari C22. C22 didapatkan dari A21 dikalikan B12 ditambahkan A22 yang dikali B22. Sama seperti tadi, saya tambahkan A21 di P, B12 di Q, A22 di X, dan B22 di Y.
Sama seperti tadi, untuk menghasilkan matriks C22 kita membutuhkan matriks R dan matriks Z yang didapat dari perkalian di atas, yaitu P dikali Q menjadikan matriks R dan matriks X dan dikalikan Y menjadikan matriks Z. Itu matriks 0102 untuk matriks R dan 0042 untuk matriks Z ditambahkan menjadikan 0144 untuk matriks C22. Dan ini kita petakan matriks C di sini, C11, C12, C21, C22, dan kita masukkan matriks-matriks yang sesuai urutan yang kita bagi itu. Di sini terlihat matriks C hasilnya adalah 5243, 4314, 2101, 5344. Untuk pencarian matriks C menggunakan Streisand. Dia menggunakan penghitungan yang intermediate atau penghitungan yang rumit menurut saya. Yaitu kita mencari matriks 1, matriks 2, matriks 3, matriks 4, matriks 5, matriks 6, matriks 7. Yang diantaranya matriks 1 didapatkan dari matriks A12 dikurangi A22, habis itu dikalikan dengan matriks B21 yang ditambah B22. Matriks 2 didapatkan dari matriks A11 tambah A22 dikalikan dengan matriks B11 dan B22. Matriks 3 didapatkan dari matriks A11 A21 kurangi A21 dikalikan matriks B11 dan tambah B12. Matriks 4 didapatkan dari matriks A11 tambah A12 dikalikan matriks B22. Matriks 5 didapatkan dari matriks A11 dikalikan dalam kurung matriks B12 dikurangi matriks B22. Matriks 6 didapatkan dari matriks A22 dikalikan dalam kurung B21 dikurangi B11. Matriks 7 didapatkan dari dalam kurung matriks A21 ditambah matriks A22 dikalikan matriks B11. Yang mana nanti untuk menghasilkan matriks C11, C12, C21 dan C22 seperti gambar yang tadi di sini. Dan untuk mencari C11 kita cukup menambahkan matriks 1 tambahkan matriks 2 lalu dikurangi matriks 4 ditambah matriks 6. Untuk C12 kita matriks 4 ditambahkan matriks 5. C21 matriks 6 ditambah matriks 7. Dan C22 matriks 2 dikali matriks 3 ditambah matriks 5 dikurangi matriks 7. Ini adalah penambahan perkalian, ya pokoknya pencarian dari matriks 1 sampai 7. Lalu ini seperti tadi mendapatkan C11, matriks C11 yaitu matriks 1 ditambah matriks 2 dikurangi matriks 4 ditambah matriks 6. Untuk C12 matriks 4 ditambah matriks 5. Dan untuk C21 matriks 6 ditambah matriks 7. Lalu C22 matriks 2 dikali matriks 3 ditambah matriks 5 dikali matriks 7. Dan ini adalah hasil akhirnya. Ini hasil C11, matriks C11 adalah ini, C12 ini, C21 ini, C22 ini. Kita taruh seperti tadi pembagian 4 bagian tadi. Ini adalah matriks C. Terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.